Hai hai hai, apa kabar semua? Kali ini kita ada di materi tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Yuk, kita buka dulu buku tematiknya. Di tema 8, subtema 3, pembelajaran 2 dan juga 3. Kira-kira kita mau belajar apa ya? Yuk kita cari tahu dulu tujuan pembelajaran dan materi kita kali ini. Nah, kali ini kita akan mempelajari IPA dan PPKN. Nah, di dalam pelajaran IPA, kita akan mengidentifikasi hubungan antara gaya dan gerak dalam berbagai peristiwa. Lalu di pelajaran PPKN, kita akan mengetahui sikap dalam menghadapi perbedaan karakteristik dan juga manfaat yang diperoleh pada saat kita mengetahui perbedaan itu. Penasaran? Yuk kita mulai materinya. Oke, kita masuk di pembelajaran 2. Yuk ambil buku catatannya dan kita akan mencatat materi IPA di pembelajaran kedua. Nah, di sini ada arti lain dari gaya, yaitu adanya tarikan dan dorongan. Nah, kenapa ada tarikan dan dorongan? Tentunya ini akan mempengaruhi perpindahan antara benda dengan benda yang lainnya, sehingga perpindahan ini disebut gerak. Nah, kenapa ya benda bisa bergerak? Jadi tadinya diam, lalu dia bergerak. Karena kita memberikan gaya terhadap benda itu, entah kita menarik, entah kita mendorong, sehingga benda yang diam ini kemudian bergerak. Nah, perpindahan benda dari diam dan jarak setelah benda itu berpindah itu dinamakan gerak. Nah, di sini ada gambar yang menunjukkan kalau benda yang tadinya diam kemudian bergerak dan juga dapat berhenti lagi. Misalnya di sini ada gambar minibus. Minibus yang menjemput anak sekolah yang tadinya diam terparkir setelah diberikan gaya mulai dari gaya gerak, gaya dorong, gaya tarik, akhirnya mobil ini dengan kekuatan mesinnya akhirnya bergerak, kemudian menjemput satu persatu murid yang akan dijemput. Kemudian setelah sampai di tujuannya, pastinya minibus itu akan berhenti. Nah, gaya menjadi kekuatan yang mengakibatkan benda itu mengalami perubahan. Entah mengalami perubahan gerak, perubahan jarak, perubahan bentuk. Itu ya, itu baru bagian pertama dari catatan IPA. Oke, kita masuk di bagian kedua, catatan di materi IPA. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan bahwa benda bergerak karena diberikan gaya. Salah satunya adalah gaya otot. Ayo, siapa yang masih ingat? Kalau di beberapa waktu yang lalu, sudah lama juga, kita sudah mempelajari materi gaya otot. Banyak contoh yang sudah diberikan. Nah, kali ini kita akan mencatat kembali, mengulang kembali contoh-contoh yang termasuk dalam gaya otot. Nah,
Apa saja? Yang pertama adalah dapat menggerakkan sepeda, kemudian gerobak yang didorong sehingga bergerak, lalu mobil mainan yang ditarik menggunakan tali, makanya mobilnya itu bisa bergerak. Nah, pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain itu dinamakan perpindahan kedudukan benda, baik itu mendekati atau menjauhi benda atau kembali ke tempat asal benda tersebut. Nah, tentunya dalam kehidupan sehari-hari banyak peristiwa yang menghubungkan antara gaya dan gerak. Salah satunya yang tadi sudah dicontohkan di gaya otot. Sekarang waktunya latihan. Yuk buka buku latihannya. Kita kerjakan tugas materi IPA di pembelajaran kedua. Kalian boleh melihat dan membuka buku cetak terkait dari tugas ini. Nah, yang harus kalian kerjakan hanya dua pertanyaan ini. Yang pertama, hubungan gaya dan gerak pada peristiwa menimba air. Seperti apa sih menimba air? Kalian bisa lihat gambarnya di buku. Yang kedua, hubungan gaya dan gerak pada peristiwa bermain ketapel. Nah, kalau kalian nggak tahu ketapel, kalian bisa buka buku cetaknya, bentuknya seperti apa. Buat kalian yang belum tahu ketapel itu modelnya kayak apa, geraknya seperti apa, apakah menimba itu didorong atau ditarik, atau ketapel ini diangkat atau diturunkan, atau dan lain-lain. Nah, kalian bisa mencari tahu dan baca kembali buku tematiknya. Jangan lupa dikerjakan. Oke. Oke, sekarang kita masuk di catatan lagi. Yuk kita buka buku catatannya dan kita menulis dulu materi-materi yang ada di pembelajaran 3. Nah, kali ini kita membahas materi PPKN. Nah, yang pertama kita akan membahas bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang plural atau majemuk. Pasti kalian masih aneh gitu dengan kata plural atau majemuk ini. Jadi, plural atau majemuk ini karena masyarakat Indonesia terdiri atas beragam karakteristik yang berbeda. Karakteristik itu bisa apa saja? Bisa karakter, gaya hidup, atau nilai-nilai yang membuat tingkah laku menjadi lebih konsisten atau mudah diperhatikan. Contohnya karakteristiknya macam-macam, ada perbedaan suku, budaya, kemudian ada perbedaan agama. Nah, karakteristik ini mempunyai perbedaan dan ciri khasnya masing-masing, termasuk beberapa karakteristik yang akan kita bahas. Nah, karakteristik individu adalah ciri atau karakter yang melekat pada diri individu. Seperti apa sih karakter individu ini? Misalnya bisa terlihat dari fisik kita. Masing-masing dari kita, meskipun mempunyai mata, hidung, rambut, tetapi banyak dari kita masing-masing memiliki keunikan dari bentuk, kemudian warna dari bentuk rambut, warna kulit, kemudian juga bentuk hidung dan bentuk mata kita juga masing-masing memiliki keunikan dan tidak sama. Itulah ajaibnya Tuhan telah menciptakan kita. Makanya kita harus menghargai setiap karakteristik individu, baik kita yang diberikan kelengkapan tubuh secara normal ataupun teman kita yang kita lihat atau sesama kita yang kita lihat kekurangan
salah satu anggota tubuh atau cacat, tetapi itu merupakan karakteristik individu yang harus kita hormati dan tidak boleh dihina. Nah, kali ini kita masuk ke bagian yang kedua dari catatan PPKN. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan bahwa karakteristik individu yang dijelaskan tadi salah satunya adalah contoh dari karakteristik fisik. Tetapi di materi sebelumnya kita juga sudah mengenal bahwa karakteristik individu itu bisa juga dari perbedaan hobi, pekerjaan, kemudian agama ataupun suku yang sudah dijelaskan bahwa masing-masing memiliki ciri khas dan kebaikan yang unik. Nah, seharusnya keragaman karakteristik, keragaman sosial yang ada di dalam masyarakat Indonesia bukan menghambat persatuan dan kesatuan, tetapi justru menjadi salah satu kekuatan dalam persatuan. Karena di balik perbedaan ini, kita bisa saling melengkapi, saling mempelajari, sehingga kita menemukan keistimewaan atau keunikan dari masing-masing perbedaan ini yang membuat kita menjadi lebih kaya, lebih banyak pengetahuan, dan tentu saja ini akan mempererat persaudaraan di antara masyarakat Indonesia, bukan menjadi suatu penghambat atau sumber masalah. Nah, tentunya keragaman ini akan menjadi kekayaan budaya Indonesia yang sangat luas karena kita memiliki banyak sekali keragaman dan itu dapat memperkukuh atau semakin menyatukan bangsa Indonesia. Nah, kalau kalian diajak untuk memusuhi, diajak untuk saling menjatuhkan, seharusnya kalian tidak melakukan itu. Kenapa? Karena kita harus menghormati dan menghargai perbedaan. Kenapa? Karena Tuhan sudah sengaja menciptakan perbedaan itu supaya kita sesama manusia bisa saling melengkapi, bukan saling memusuhi, saling menghancurkan, atau menjadi suatu permasalahan. Oke? Nah, sekarang waktunya kita mengerjakan latihan. Di sini kalian hanya menuliskan 3 perbedaan karakter saja, mengikuti contoh yang sudah diberikan. Itu juga sudah ada di buku cetak. Kalian bisa buka di pembelajaran 3, ada materi PPKN. Memang di buku cetak tidak ada tulisan materi PPKN, materi bahasa Indonesia, tetapi kalian sudah diberikan petunjuk atau arahan supaya kalian membuka pembelajaran 3 yang kali ini adalah materi PPKN. Nah, di sini ada perbedaan fisik, hobi atau kegemaran dan juga perbedaan agama. Bagaimana sih sikap kita menghadapi perbedaan karakter yang ada? Lalu manfaatnya apa? Nah, kalian tulis hanya 3 saja ya. Di buku cetak ada sampai 5, tapi ibu minta hanya 3 saja. Oke, selamat mengerjakan. Sampai di sini ya materi kita yang kita pelajari di pembelajaran kedua dan pembelajaran ketiga, yaitu materi IPA dan juga PPKN. Sampai bertemu di materi berikutnya. Bye-bye.